Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca brosurnya? Sudah. 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 Ada pertanyaan? Pertanyaan dari brosur yang tertulis belum ada. Namun pertanyaan untuk ahad-ahad yang kemarin yang tertunda cukup banyak, Sir. Oh iya, coba mari dijawab saja langsung. Tentang Idul Adha. Sebelum menjalankan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk berpuasa. Batas waktu puasanya itu sampai selesai sholat ataukah sampai selesai khutbah, Ustaz? Keliwat Idul Adha. Cetak kandani saiki lali setahun kah. Jadi maksudnya disunahkan orang yang mau sholat Idul Adha itu gak makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha puasa dulu. Jadi disunahkan tidak makan dulu sebelum sholat. Nah, kalau makan boleh apa tidak? Boleh. Ya, disunahkan tidak makan dulu. Jadi kalau saudara makan tidak dosa itu tidak. Nah, terus bolehnya makan sesudah sholat apa setelah khutbah? Ya, sebelum sholat ya boleh kok. Ya dah. Jadi maksudnya itu karena Idul Fitri itu biasa puasa bulan penuh, maka sebelum berangkat sholat Id disunahkan makan, jadi berbuka. Tapi kalau sholat Idul Adha sebelum berangkat disunahkan tidak makan dulu. Nah, nanti setelah pulang dari sholat boleh makan. Atau kalau kamu lapar nggak usah mangan sisa. Baru begitu sholat terus makan ya tidak salah, silahkan. Artinya itu disunahkan makannya setelah sholat. Nah, setelah khutbah apa setelah sholat? Aja kaya Bani Israel ya. Tekon. Ya, yang sudahnya misalnya jelas-jelas kan. Yang penting sebelum kamu sholat disunahkan puasa. Sudah, apakah kamu nanti selesai sholat terus makan? Apa makan setelah selesai pulang dari lapangan sholat sampai di rumah makan? Atau kamu mau makan sendiri karena jauh? Ya silakan saja. Yang penting jangan makan sebelum sholat. Apalagi? Pada Idul Adha tahun ini, MTA sholat Id-nya pada hari Kamis. Padahal biasanya MTA ikut hari raya bersama pemerintah. Kata Ustadz, pemerintah yang mempunyai alat untuk menentukan jatuhnya hari raya. Ya. Tetapi kenapa tahun ini tidak, Ustadz? Bagus, pertanyaanmu bagus itu. Kritis kan? Kalau kamu cermati, sebenarnya yang saya biasa katakan ikut pemerintah itu sholat Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu melihat atau menghisap dan sebagainya pakai alat. Kalau Idul Adha itu sebetulnya ada kaitannya dengan ibadah haji. Disunahkan dalam hadis Nabi, orang yang beribadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di padang Arafah. Lah orang yang sedang menjalani wukuf tidak boleh puasa. Tapi yang tidak wukuf, artinya tidak haji, disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Maka namanya hari Arafah itu hari di mana para jamaah haji berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah sekarang komunikasi sudah canggih. Jamaah haji kita selalu memberikan kabar. Tidak hanya sekali dua kali. Ketika mau berangkat, telepon juga ke sini. Ustaz, ini betul hari Selasa jamaah haji sudah berangkat ke Arafah, rencananya wukuf pada hari Rabu. Itu sudah jelas, wukufnya itu hari Rabu sudah jelas. Nah, maka kalau kita mau berpuasa, ya puasanya pada hari Rabu. Nah setelah wukuf, hari berikutnya Idul Adha. Nah, maka itulah kita sholat Idul Adha.
pada hari Kamis karena wukufnya hari Rebu. Lah sekarang ada yang menanyakan, lah kalau begitu apa salat itu mengikuti Arab atau mengikuti tanggal? Gitu. Ya, memang tanggal di bulan apa di wukuf di Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9. Lah tentunya karena itu tanggal 9, mungkin tiap-tiap negara ada yang tidak sama. Mungkin sana tanggal 9-nya hari Kamis, mungkin di suatu negeri yang lain tanggal 9-nya mungkin hari Jumat atau hari Rebu, kan lain. Tetapi kalau di Indonesia itu mesti ketemu. Tanggal 9 itu mesti ketemu dalam satu hari walau berbeda jam. Karena perbedaan antara Arab sana dengan Indonesia hanya 4 jam. Maka mesti ketemu hari. Ya. Sehingga wukuf di sana itu, wukuf itu kan waktu duhur mulainya. Kalau di sana jam 12 waktu duhur mulai wukuf, umpamanya matahari tergelincir itu, di sini sudah jam 4 sore. Jam 4 sore. Karena terpaut 4 jam. Sehingga kita masih menangi ketemu dalam hari. Ketemu dalam hari. Tetapi kalau kita misalnya puasanya pada hari Kamis, habis karena sudah wukuf, sudah nggak ada orang jamaah haji sudah tidak di Arafah semua. Namun demikian perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan. Begitu saya di Aceh, ya, kalau Royah Biladi negeri kita dengan Arab kan cuma terpaut 4 jam, tentunya ya kita akan ketemu dalam satu hari. Kalau ke Jumat kan sudah tidak ketemu. Sudah. Kita di sini sekarang tidak usah bicara Kamis, tidak bicara Jumat. Mari kita sama-sama angkat jenazah. Artinya kita di sini tidak usah bicara Kamis, tidak usah bicara Jumat. Sekarang tugas kita di sini evakuasi jenazah. Oh ya, baik ya. Sudah. Maka tidak permasalahkan karena kalau beliau mengatakan kalau menurut Imam Maliki itu ru'yah alami yang dipakai. Kalau Imam Syafi'i ru'yah filadi artinya melihat negara. Maka tadi saya katakan melihat negara, maka kalau di negara Indonesia itu mestinya ketemu dalam satu hari. Artinya hari Arafah itu kita menangi walaupun beda jam. Nah setelah itu tapi itu sudah sah. Kita tidak usah bicara Kamis, tidak usah Jumat. Mari kita sama-sama di sini angkat jenazah lah. Evakuasi jenazah masih banyak yang harus kita angkat. Ya sudah, saya jaga. Di sana, harga enda yang ada di sana, sholat Idul Adha pada hari Kamis yang diselenggarakan di Masjid Baitur Rahim yang di daerah Ulele itu, yang dibersihkan oleh warga kita, ya. Kanan kirinya sudah hancur semua, tinggal satu masjid. Jadi sudah tidak ada rumah-rumah, nggak ada, tapi masjidnya masih berlatih. Disitulah dibersihkan terus dipakai sholat Id. Tapi sekarang masih dipakai enggak? Wong kanan kirinya nggak ada orang, udah rumahnya habis semua kok. Jadi anehnya di Aceh sana itu, ya, walaupun kanan kiri masjid itu bangunan semua habis rata dengan tanah. Tapi masjidnya masih berdiri tegak semua. Tidak ada yang masjid sampai rubuh. Tidak ada. Yang rusak-rusak kecil aja lah. Artinya ya kotor itu biasa. Memang lumpur masuk di sana. Kemudian Masjid Baitur Rahman. Yang Mekah itu hanya menaranya saja tampak bengkah gitu. Karena getaran gempa yang kuat gitu. Tapi masjidnya utuh. Yang lain-lain ya utuh. Jadi di Ulele tadi, apalagi di pinggir pantai kan itu, hancur semua. Rumah-rumah, bangunan semua hancur semua. Tinggal masjid itu tak yang berdiri. Nah itu digunakan untuk salat Idul Adha. Terus juga ada lagi yang
Sholat Idul Adha itu hari Jumat, termasuk Habib Rizik dan ya. Di Jakarta juga begitu. Warga ente yang dari Jakarta ya, mau sholat susah, akhirnya ketemu. Ya, yang menjalankan sholat Idul Adha di Jakarta sana, antara lain PKS, Partai Keadilan Sejahtera itu, kemudian Hizbut Tahrir, itu juga hari Kamis dilaksanakan. Nah, MTA juga hari Kamis. Di Solo juga begitu, ya kan? Hari Kamis di Manaan itu diselenggarakan oleh UIPB, Umat Islam Peduli Bangsa, karena UIPB sendiri dalam masalah ini tidak kompak. Ya. Ada pendapat Jumat, ada Kamis, ya sudah. Sekarang penyelenggara sholat Idul Adha MTA saja, sudah berasa UIPB. Makanya MTA penyelenggaranya itu. Adapun nanti yang hari Jumat silakan. Jadi kita saling menghormati. Sudah jalan, nggak ada masalah. Itulah baiknya kalau sholat ibadah dan baiknya itu lillah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati lillah. Karena Allah ya sudah, kita punya alasan. Mereka hari Jumat ya punya alasan. Ya itu terserah Allah nanti. Mana yang benar? Allah yang akan memberikan suatu penilaian yang tepat. Yang penting kita tidak taklid, tapi kita ikut mempunyai dasar yang itu. Dasar kita secara mudah aja lah. Memang ada ya pengumuman pemerintah itu kan malah aneh, kita sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan pada hari Jumat. Meskipun wukuf di Saudi dijalankan pada hari Rebu. Maka iya tapi. Jadi saya ngerti wukufnya hari Rebu. Ini kini sholatnya hari Jumat. Ada lagi yang kirim berita dari Saudi sana. Ya. Ngabari di sini bahwa wukuf hari Rebu. Tetapi sebaiknya kalau Indonesia sholatnya Jumat saja. Kok sebaiknya itu sebaiknya gimana? Ya itulah. Setelah aja. Jadi kita sudah jelas wukufnya tidak diragukan lagi. Berita-berita yang diterima dari sana adalah hari Rabu. Karena wukuf hari Rabu, maka sholat Idul Adha hari Kamis. Adapun yang hari Jumat, kita saling menghormati, tidak menyalahkan, tidak monggo sing Jumat-Jumat, sing Kamis-Kamis, hanya seluruh warga MTA yang dimintakan. Kalau hari Idul Adha, Idul Fitri itu banyak yang daerah-daerah di sekitar kita ini minta khotib dari MTA. Tadinya sudah disanggupi, tetapi karena sholatnya hari Jumat, maka MTA tidak bisa mengabulkan permintaannya. Wong kita sholat hari Kamis, hari Jumat jadi khotib itu ya. Nah itu. Nah, kan aneh. Kalau kita yakin hari Kamis, ya sudah Kamis itu. Jumat nggak boleh lagi jadi khotib atau sholatnya akan 2 kali jadinya. Nah, maka itu yang sholat hari Kamis bisa kita layani. Yang hari Jumat, maaf kita tidak bisa melayani permintaan itu. Apalagi? Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan bagi yang tidak berhaji, maka disunahkan untuk berpuasa. Sebenarnya puasa Arafah itu karena tanggalnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, ataukah karena wukufnya, Ustaz? Iya, karena wukufnya. Karena wukuf itu dijalankan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi antara wukuf dan tanggal tidak bisa dipisahkan. Nah, coba sekarang kamu lihat tanggalnya apa wukufnya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu para jamaah haji menjalankan wukuf. Wukuf di Arafah itu. Atau dengan kata lain, wukuf di padang Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Atau tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Biar yang membedakan. Sama aja kan? Maka tanggalnya apa wukufnya? Tanggal dan wukuf nggak bisa dipisahkan.
karena wukuf itu tanggal 9 atau tanggal 9 itu wukuf. Kan tidak bisa dibedakan. Lah, mungkin di daerah-daerah atau negara-negara lain bisa berbeda tanggal 9-nya. Mungkin tanggal 9 di Saudi sana hari Rabu, mungkin di negeri lain apa di Amerika apa di sana mungkin hari Kamis atau di ada yang perputaran ini. Tapi kalau di Indonesia tidak sampai berbeda hari. Di Indonesia itu hanya berbeda jam. Maka harinya sama. Hanya perbedaannya jam. Maka kalau orang-orang Arafah di Arafah tanggal hari wukuf itu waktu duhur itu jam 12 siang umpamanya, di sini dah jam 4 sore. Tapi harinya sama, hari Rebu. Sama harinya. Apalagi? Apakah beda antara kurban dan udhiyah? Dalam hadis yang ada hanyalah disebut Idul Adha dan bukan Idul Kurban. Sama. Jadi udhiyah itu artinya penyembelihan. Korban itu maksudnya juga yaitu menyembelih korban tadi. Jadi yang dimaksud udhiyah, hari udhiyah itu hari penyembelihan. Lah penyembelihan hari itu hari apa? Korban. Korban itu apa? Menyembelih hewan. Tujuannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sama itu. Apa? Sudah. Rumah saya dekat masjid kurang lebih 100 meter. Pada sholat Idul Adha di kampung kami kemarin dilaksanakan pada hari Jumat 21 Januari 2005. Berhubung hujan, sholat dilaksanakan di masjid. Ternyata sholatnya seperti sholat subuh, yakni tidak memakai takbir 7 dan 5. Yang demikian itu sholat tersebut apakah sah, Ustaz? Ya mungkin mau rum subuh mungkin. Ya rata subuh berarti takbirnya 7-5 orang khutbah ya, persis kayak sholat subuh berjamaah atau nek rodawan berarti sholat duha kan gitu. Nah, itu mungkin imamnya ya orang mudeng, tolali, makmumnya ya orang mudeng kabeh. Gitu. Mestinya kalau imamnya salah, makmumnya menegur. Itu seperti cerita itu loh. Ada orang sholat jenazah. Kon dadi imam iren-iren kamu yang paling tua maju dadi imam. Lah barang anu ya ruko ya sujud. Makmumnya ya semelu ae wong makmum. Bareng rampung lagi tekon, Pak Imam. Saya dulu pernah ikut sholat jenazah itu ndak pakai ruko, ndak pakai sujud. Ini tadi kok pakai ruko sujud itu gimana? Nah, imamnya judek lah. Tapi wong imam tekon oh ya itu kalau mayitnya biasa-biasa nggak pakai rukuk sujud. Kalau mayitnya itu dosanya banyak pakai. Nah, lah mayitnya mati mbok kandhake dosa-dosa kah ya ora wangsulan teh wis mati kok. Nah harusnya kan cara jujur. Wah, jan aku ya urung pati ngerti salat ya. Salat jenazah kuwi lha mbok kon dadi imam ya kleru wis baleni gitu harusnya. Ya, jadi salat jenazah itu tidak pakai doa iftitah, tidak pakai sujud, tidak pakai ruku, tidak pakai tahiyat, tidak pakai ngadeg tok. Itu, maka ini salat Idul Fitri kok kayak salat subuh, salat Idul Adha, salat subuh. Nah, ini berarti mungkin lupa atau mungkin tidak ngerti. Walaupun sering salat kadang-kadang dadi makmum nek ora gatek kene pokoknya imamnya Allah Akbar melu, Allah Akbar melu. Dalam melu. Tapi tanpa memperhatikan imamnya mau takbir ping piro, ya, tidak ngerti. Atau karena lupa. Ya kalau lupa mestinya makmumnya berkewajiban mengingatkan. Tuh. Ya wes kepacut ya wes mau apa lagi? Apa lagi? Saya mengikuti pengajian Ahad pagi ini belum lama. Di sekolah, kata guru saya, kalau menyembelih kurban, bila hewan kurbannya belum mati, pisaunya tidak boleh terlepas dari hewan kurban tersebut. Pertanyaan pertama, apakah pernyataan guru saya tersebut benar? Kedua, dengan pernyataan guru tersebut, ketika menyembelih kurban, pada saat menyembelih sedang berlangsung, Pak Guru terpental karena kewalahan.
padahal urat nadi hewan itu belum putus. Lalu penyembelihan digantikan oleh orang lain. Yang demikian itu sembelihan tersebut apakah halal, Ustaz? Ya, kok Pak Guru mau kuwi no? Ya Pak Guru ketendang wedhus kok terpental. Jadi memang baik, artinya menyembelih itu kalau belum mati, besok belum dilepas, itu juga bagus. Boleh. Jadi diupeng-upengi kan urat-urat leher kanan kiri itu sampai sudah mati baru diselehke mati. Itu boleh juga. Tapi tidak harus begitu. Asal gurungnya itu sudah putus, selehke. Kejat-kejat yang tak mati ini di situ kan itu. Mana gue mbeleh wedhus 3.000 ngenteni tak mati ini rampung pirang jam. Wedhus siji wae. Ya. Yang penting sudah putus, selehke. Nanti kan mati dhewe. Ngenteni sak kejat-kejate apa meneh? Ya. Wedhuse gede apa sapi ya, kejat-kejat kan gocaki terus sudah kepental kayak gimana. Ya, boleh kalau memang tadi kan namanya belah lagi separuh ketendang wedhus, gurune tiba ya. Lagu ini ora ditutupne, ora mati-mati, maka ditutupne yang lain, boleh itu, boleh. Yang penting disembelih kan. Apalagi di desa saya akan mengadakan kurban sapi, tetapi dana tidak mencukupi, yakni kurang 1 orang. Lalu ada seorang Nasrani ikut nambah kekurangan tersebut. Tetapi orang itu setiap kurban memberi hadiah kambing. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Ya, itu menunjukkan di desamu itu orangnya bakhil-bakhil. Ya dah? Bakhil kuwi, masa kurang wong siji digoleki wong Kristen coba. Aneh kan? Kristen itu enggak ada kewajiban korban. Lah perkara dia ikut korban, tidak ada nilainya. Korban itu bukan aturan wong Kristen, Islam. Iya. Masa wong kurang siji kok ora iso nutup. Ya. 7 orang baru dapat 6. Kurang siji ta? Wong 6 kuwi durunke meneh. Ayo tambah neh, pira-pira wong 6 kuwi lho. Durunke meneh. Atau yang masih punya kelebihan, urunan itu tidak harus 7 orang itu harus sama, tidak. Tidak harus sama. Misalnya harga sapi 4 juta, wong pitu, tidak kok 4 juta dibagi 7 sama itu tidak. Ya siapa yang punya lebih banyak boleh bayar banyak, ya sedikit. Ya. Jangan tidak bisa ngangkat terus dijaluk ke wong Kristen. Ya. Tidak boleh itu. Apalagi sehubungan dengan Aceh, di perusahaan kami dikumpulkan dana untuk Aceh, juga pakaian-pakaian pantas. Namun dari pimpinan disarankan, bagaimana kalau dana tersebut diberikan langsung kepada warga yang terkena tsunami, di mana ada warga dari Cawas Klaten yang jumlahnya banyak, di mana pencaharian mereka jual bakso di Aceh. Namun karena gempa dan tsunami, mereka terpaksa pulang ke daerah asalnya. Padahal keluarganya yang di Cawas, tonggak kehidupannya tertanggung pada pundak mereka yang merantau ke Aceh tersebut. Namun kini mereka pulang hanya membawa diri dan pakaian yang melekat di tubuhnya. Saya dimintai pertimbangan oleh pimpinan perusahaan, tetapi saya belum bisa memberikan jawabannya. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau memang dia termasuk orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin diberi boleh saja. Orang semacam itu, ya, orang sandadak sing kok Aceh, wong ning kene ya eneng sing ora duwe apa-apa gitu kan. Ya dah. Itu kena tsunami kok bisa pulang. Ora tutuke dodol bakso, sing tuku renek, do mati. Ini dah. Dan maka dia harus jual bakso di tempat lain karena jual itu cari orang, wong dodol mesti golek ngelumpuk wong akeh. Maka minggu pagi ini karena banyak orang, maka banyak orang jual juga putri-putri di belakang ya. Aja orang minggu pagi ra iso enek sing dodol ning kono. Nah, Aceh juga begitu karena banyak yang mati. Dah, sing tuku sapa? Maka dia pulang. Nah, pulang dia akan jual di tempat lain tentunya. Lah, perkara pulang tidak bawa apa-apa, ya memang apa-apanya nggak ada, tapi dia kan tidak termasuk
terkena musibah. Ya, yang kena musibah tsunami itu orang mung sekedar dia orang sana. Kalau itu tadi kan orang Klaten. Oh yang banjir dodol bakso, ya sak doli do mati ya semulih wae kan gitu kan. Tapi kalau memang dia termasuk juga hartanya hilang, anaknya ada habis nggak pakai, ya boleh aja disantuni, boleh saja. Boleh. Tapi kalau kamu namanya orang yang kena tsunami betul, ya. Rumahnya habis, keluarganya hilang, harta kekayaannya apalagi wong rumahnya aja habis. Jadi tidak punya apa-apa betul itu. Dan dia tidak bisa pulang lagi. Ya. Orang yang kena musibah tsunami itu tidak bisa pulang. Ngungsi dia, pulang mau kemana? Wong rumahnya tidak ada. Ya. Termasuk jamaah haji, ibu ya, bapak-bapak juga lihat yang pulang jamaah haji Aceh itu. Dia pergi haji saat itu belum ada gempa, belum ada tsunami. Ya, nah. Dia dengar berita-berita setelah di sana. Ya setelah pulang, ya sampai di bandara nangis-nangis karena rumah entek, keluarganya ada yang habis. Sampai sekarang ini masih ditampung di embarkasi haji. Kayak kini ya neng dono udan gitulah. Nunggu pemerintah nanti akan menempatkan di mana dia. Nanti kata dia tidak haji mungkin ya katot sudah hilang sisan sudah habis. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin di daerah saya dilaksanakan hari Jumat. Padahal puasa Arafahnya hari Rabu. Ketika ditanyakan pada tokoh desa mereka beralasan bahwa pertama, wukuf tak bisa diundur. Tetapi hari raya bisa diundur, sehingga agar bisa kompak dengan pemerintah, ya. Maka dilaksanakan hari Jumat, ya. Walau sudah tahu wukufnya hari Rabu, ya. Yang kedua, ada hadis yang menerangkan bahwa dalam sholat Idul Fitri, Rasulullah pernah sholat pada tanggal 2 Syawal. Hadis itu isinya, Nabi pernah pada malam tanggal 1 Syawal beliau tidak melihat bulan. Dan pagi harinya beliau masih puasa. Kemudian ada kafilah lewat mengatakan bahwa mereka melihat bulan. Kemudian Nabi membatalkan puasanya dan sholat hari raya keesokan harinya. Sehingga sholatnya tanggal 2 Syawal. Apakah alasan tersebut bisa dibenarkan, Ustaz? Ya benar bagi yang beralasan itu. Nah, kalau kita kan kalau harinya itu memang hari itu, kok bisa diundur itu gimana? Padahal hari raya itu ada kaitannya dengan haram orang berpuasa. Haram kan berpuasa? Kalau mestinya hari raya itu jatuh hari Kamis, diundur hari Jumat. Lah bagaimana orang yang berpuasa hari Kamis? Ya, bagaimana orang yang berpuasa hari Kamis? Berarti kan puasa pada hari raya. Ya. Sholatnya diundur. Jadi sholat diundur berarti sholat tidak pada waktunya kan gitu kan. Kalau mestinya sholatnya hari sekarang kenapa diundur besok? Kalau sudah besok ya tidak boleh. Kecuali kalau memang dia punya keyakinan itu tadi. Ya, hari Arafah tanggal 9 itu jatuh hari Kamis, nah, hari Jumat, hari raya, silahkan. Maka tidak usah kita perdebatkan itu, masing-masing punya alasan, ya. Hanya yang jelas kita, ya, berdasarkan hadis Rasulullah itu, hari Arafah itulah hari di mana para jamaah haji menjalankan wukuf. Nah, setelah wukuf, hari berikutnya itulah hari Arafah, hari Idul Adha. Kita sholat. Lah karena hari wukuf hari Rabu, maka sholatnya hari Kamis. Adapun yang sholat hari Jumat ya sudah silahkan, tidak usah diperdebatkan. Tidak usah diperdebatkan, nggak ada artinya apa-apa. Diserahkan saja kepada Allah. Serahkan pada Allah. Mana yang benar? Yang penting kita jalani sesuai dengan apa yang kita yakini. Yang kita yakini berdasarkan dalil yang kita pahami.
bukan untuk kebersamaan. Ya ben ketok rukun. Ya wis mundur apa-apa, ben rukun. Mosok nek bareng rak ketok apik. Nah, sekarang kalau masalah ibadah, kok ben rukun, ben apik itu piye? Harusnya mesti waktunya kan? Nanti kalau modelnya begitu, sing penting rukun, wah susah nanti. Wis melu e kono ora apa-apa, umume kene do tahlilan, do kenduren ben rukun melu wae. Ya. Niate apa? Niate jaga kerukunan. Apa boleh cara beragama begitu? Kan enggak bisa kan. Apalagi, jadi kesimpulannya kita dah tidak usah bicara. Soalnya seperti Pak Habib Rizik tadi loh, bagus itu. Karena melihat bahwa apa pendapat beliau dengan pendapat saya tidak ketemu, dan tidak usah dirembuk, ya sudah kita nggak usah bicara Kamis atau Jumat, kita di sini mari sama-sama angkat jenazah. Terus ketawa ya. Oh ya Habib, jadi besok MTA menjalankan salat hari Kamis. Oh ya silakan. Kalau saya nanti hari Jumat, ya silakan. Ya sudah, di sana kita hari Kamis, Pak Habib Rizik hari Jumat. Tidak masalah itu. Ya. Jadi Barwi, ya sudah enggak. Lah terus puasane piye? Nah, kita enggak puasa di sana. Yang puasanya seorang Pak Dr. Budi tak dia puasa. Karena dia tidak ikut angkati jenazah. Juga tarian pada saya, bagaimana Ustaz, baiknya puasa enggak? Kamu ngangkati jenazah, kerja keras dari pagi sampai jam 6, biasanya sore. Nanti kamu puasa, apa ndak rekoso? Wong puasa wajib saja, orang musafir itu boleh tidak puasa. Ya, apalagi ini puasa sunnah. Kalau menurut perimbangan saya, dengan kerjamu yang begitu, lebih baik kamu nggak usah puasa. Iya kan? Kerja juga, mengangkat jenazah itu bukan pekerjaan ringan itu. Kalau nanti badannya tidak sehat, lapar, nanti bisa bau mayat busuk yang menyengat, bisa pingsan nanti. Ya, apalagi? Tentang akikoh. Untuk anak perempuan, apakah kita boleh berakikoh dengan 2 ekor kambing, Ustaz? Boleh, 5 ya boleh. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Jadi kalau berbuat kebaikan, itu dilebihkan, itu boleh. Misalnya zakat fitrah, ukurannya 2,5 kilogram makanan pokok. Ya, atau 3 liter lah makanan pokok. Bagaimana kalau saya tidak 2,5? Ya, akan 10 kilo boleh enggak? Boleh. Kelebihannya kembali kepada dirimu sendiri. Tapi kalau dikurangi tidak boleh. Kalau dikurangi tidak sah, kalau dilebihkan tidak hilang. Itulah pengurangnya Allah itu. Ya. Kamu mau boleh ada rezeki ya boleh aja. Dia 2, 3 boleh saja. Biar dibagikan tetangga-tetangga biar cukup, meluas, boleh saja. Apalagi? Yang dimaksud dengan mencukur rambut bayi itu menggundul, apa hanya memotong sedikit ya, rambutnya? Menggundul, jenenge mencukur ya menggundul aja. Motong karo nyukur kan beda kan? Terus? Dari brosur Ahad 23 Januari 2005 halaman 5 bagian atas, pada kalimat tiap anak-anak tergade dan seterusnya. Kata tergade, ada beberapa saudara kita yang memahami bahwa tiap-tiap anak yang tergade itu bisa ditebus kapanpun orang tua si bayi mampu. Pertanyaan, bayanganmu gak ada ke piring. Ya enggak? Gak ada ke piring, ada batasnya kok. Kamu gak ada ke barang, ada batasnya toh. Saat batasnya tidak ditebus, terus diapa hilang. Jangan terus namanya setengah-setengah kamu membuat permisalan itu karena digade, terus bayanganmu digade kaya neng dunya gitu. Boleh ditebus kapan saja. Oh tidak, gade ini tidak boleh ditebus kapan saja, ada batas waktu. Ya, kamu gade barang-barang neng gade itu kan ada batas waktu.
Waktu yang sudah ditentukan tidak ditebus, dilelang. Ya enggak? Jadi maksud digade itu, ya, anak yang belum diakekahi seperti anak itu masih dalam gadaian, maksudnya upacara untuk penyelenggaraan upacara tentang ada hubungan dengan kelahiran bayi itu belum sempurna, belum lengkap. Jadi sempurnanya anak yang baru lahir itu hari ke-7 di samping dicukur, diberi minyak dan sebagainya tadi disembelihkan korban. Ya, baru sempurna. Kalau sudah dikorbankan, dan sampai Nabi mengatakan seolah-olah anak itu tergade oleh akikahnya. Itu maksudnya apa? Supaya bagi orang yang mampu, yang punya, jangan mengabaikan. Akikah itu sangat-sangat ditekankan, dianjurkan di dalam Islam. Maka bagi orang yang mampu, jangan mengabaikan. Laksanakan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, digade tadi. Engkau mampu kok. Nah, tapi bagi yang tidak mampu, ya tidak masalah. Jadi kalimat digade itu maksudnya pentingnya diselenggarakannya akikah. Akikah itu termasuk nusuk. Jadi menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Itu sangat dianjurkan. Sampai-sampai kalau kamu tidak ada akikahkan, tidak ada yang sedang kamu orang punya, sampai Nabi mengatakan pada karo anakmu masih tergade. Maksudnya biar ada perhatian. Ojo kok terus digade ditebus kapan wae entuk nek wis tuwa wae. Atau so ditebus karo ya nek dadi manten sisan. Ya dadi manten kalau niatin nebus gaden. Nah, begitu caranya. Apalagi bila kelahiran anak perempuan supaya menyembelih 1 ekor kambing. Lalu bagaimana cara membagi-bagi ke tetangga? Apakah dengan cara pilih-pilih? Dan bagaimana pula kalau tidak mencukupi 1 RT, sedangkan dananya pas-pasan? Iya, tidak cukup. Nah, terus? Padahal di kampung itu biasanya yang tidak kebagian lalu timbul suara-suara yang tidak enak didengar, Ustaz. Iya. Maka kalau tidak cukup 1 RT, dicukupkan 1 kelurahan. Iya kan? Lawang ibadah kok suarai orang didengar. Katanya inna sholati wa nusuki. Nusuk itu termasuk akikahmu tadi nusuk. Katanya lillah. Inna sholati wa nusuki wa maya mamati lillah. Kalau sudah lillah, tidak perlu didengar suara orang. Ya. Ya, kalau memang kambingmu 1, jangan bagi 1 RT. Nah, bagaimana caranya? Kalau menurut Nabi, kalau membagi sesuatu karena barangnya terbatas, dipilih tetangga yang paling dekat. Sahabat bertanya, yang dimaksud yang paling dekat, yang bagaimana ya Rasulullah? Yang dekat dengan pintu rumahmu. Misalnya ya, di rumah kita menghadap ke utara, terus di situ ada jalan. Lepas di depan rumah kita ada rumah menghadap ke sini. Dengan di belakang sini. Ya, ada rumah juga. Tapi rumah yang semua menghadapnya ke selatan. Temboknya gandeng dari siji dengan tembok kita. Cedak tinggi. Nah, mestinya cedak sing gandeng itu loh. Tapi dalam hal ini, menurut hadis ini yang dekat yang di depan tadi walaupun keletan jalan. Nah, maka kalau bagi-bagi, yang dibagi yang di depan, belakang enggak. Walaupun dekat, enggak ngerti. Tapi kalau yang di depan ini, kamu beri-beri kono mau ngelewati tak ngerti. Ya. Wes diterter kerono batine kono wis dipake nggon mungkin tumenggok rene bae lewat tok. Malah sing mburi kene ora ngerti didumi sing arep rampung tentekan lho, bae kene ora digawe malah. Nah, maka dibagi yang dekat-dekat terutama yang dekat dengan pintu rumahmu. Jadi kalau belah kambing 1 ya bagi aja kanan kiri berapa rumah. Nggak usah menjangkau 1 RT. Kayak 1 RT, nek cara neng kutha ini ki wonge pira wae. Nek RT neng desamu neng kono kiri apa neng nanti yang masih jauh-jauh dengan rumahnya lebar-lebar mungkin sa RT ki luas tanahnya luas sekali neng wonge mungkin mung sithik. Kalau di kota ini RT jane mung pirang irat rumah itu, wah tapi wongnya
Banyak sekali. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada. Dibagi dengan tetangga-tetangga yang dekat. Apalagi? Kata akikoh itu dari kata apa dan bagaimana artinya, Ustaz? Akikoh, mulai disinau brosur akikoh sudah keluar kemarin dah. Terus kok direkok meneh padahal masih baru loh, bar korban ke terakikoh lah. Nah, itu ora tau maca. Betul malah ora tau teko ya. Jadi akikoh itu artinya memotong. Mengapa diartikan memotong? Karena pada upacara itu biasa dipotongkan kambing tadi. Atau akikoh itu nama rambut bayi. Ya, rambut bayi yang baru lahir ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya bayi kan rambut yang dibawa sejak lahir. Nah itu biasanya nanti dipotong. Yang lahir tadi dihabiskan, dicukur. Maka itu disebut akikoh karena itu memotong rambut atau memotong kambing, itulah dari bahasanya itu. Dari situlah maksudnya. Jadi pelajari lagi nanti brosur akikoh yang masih baru aja. Nanti kan di situ diterangkan apa arti akikoh dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pada zaman sebelum Islam ini acara akikoh bagaimana, terus diteruskan zaman Islam ini bagaimana, itu. Terus? Dari brosur Ahad 23 Januari 2005 halaman 1 ke halaman 2, apabila melakukan akikoh dengan mencukur tidak sempurna, yakni tidak sampai gundul karena takut pelintas, dan tidak melumuri dengan minyak wangi karena takut alergi. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Kok takut alergi apa? Bayi lahir kok alergi. Ya, alergi belum tentu. Maka kalau memang maunya dicukur, nak kue reso nyukur, diundang ke apa itu? Biasanya dukun-dukun bayi ini malah pinter nyukur. Ya, takut keplentas. Nek nyukur kepala bayi ojo nganggo peso yang anu itu. Pakai peso apa? Silet garuk itu loh, itu lebih mudah garuk, itu enggak akan keplentas. Kalau masalahnya hanya takut itu bisa diusahakan. Jangan cepat menyerah. Bisa diusahakan itu. Kalau takut alergi, ya jadi coba dulu. Kasih sedikit dulu. Kasih minyak wangi. Ya. Apa nanti terus timbul perintis-perintis, bintik-bintik itu apa tidak. Kalau tidak ya berarti tidak. Gitu. Zaman jahiliyah itu tidak minyak wangi, malah dilumuri dengan darah. Di darah binatang yang disembelih itu, darahnya dilumurkan di kepala bayi itu. Nah, maka itu dandangnya Islam diganti. Penyembelihannya tetap diteruskan. Ya, hanya dilumuri darah binatang yang disembelih tadi diganti. Dilumuri dengan minyak wangi. Apalagi? Bila kepala bayi tidak dilumuri dengan minyak wangi, apakah berarti menyalahi hadis Rasulullah? Sebagaimana brosur Ahad 23. Ya, kalau tidak dilumuri minyak wangi, mbak lumuri darah, ya jahiliyah. Ya, masih ada sebabnya kenapa nggak dilumuri minyak wangi? Mesti saya tanya, wong tuntunannya zaman jahiliyah itu dilumuri darah. Terus setelah Islam diganti darah itu jangan dilumurkan di kepala bayi. Tapi adalah dilumuri dengan minyak wangi. Wis tuntunannya betul lah. Ojo ndadake kok lah kalau tidak minyak wangi, kalau minyak tanah gimana? Pendataannya ini tuntunannya iki minyak wangi gitu. Nek mbok ganti minyak tanah, apalagi bensin, sumeten pisan. Oh, genah tuntunannya kok mengande-ande. Tuntunan itu tidak sulit, ya enggak? Oh, iki zaman jahiliyah darah toh, bareng Islam kan minyak wangi, ya sudah minyak wangi golek ya gampang, hampir setiap rumah itu ya ada. Kenapa kamu harus tanya ande-ande? Oh jelas tuntunannya gampang gitu. Apalagi? Mohon diberikan contoh tentang adat yang diberantasi Islam, adat yang diluruskan, dan adat yang berjalan bersama-sama dengan Islam. Tadi kita sudah bicarakan adat yang diluruskan, misalnya akikoh tadi.
Akikah itu ada jahiliyah, tiap bayi lahir disembelihkan itulah. Dalam Islam penyembelihan diteruskan, tapi diluruskan. Tidak dilumuri darah, tapi dilumuri minyak wangi. Tidak hari sae, tapi hari ke-7. Jadi diluruskan. Tetapi hakikatnya menyembelih kambing pada acara kelahiran bayi sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Maka itu diteruskan. Tetapi diluruskan. Ya, diluruskan. Diatur dengan Islam. Jadi jangan darah yang dilumurkan di kepalanya. Ganti saja minyak wangi. Hanya dicukur. Menyembelihnya hari ke-7. Dagingnya dibagi-bagikan. Nah, itu namanya adat yang berjalan, tetap diteruskan, tetapi diluruskan. Sekarang adat yang mana yang diberantas? Nah, satu contoh adat yang mengandung kemusyrikan. Misalnya kamu jadi manten, harus pakai apa? Kembar mayang, ya tak? Nek orang nganggo kembar mayang, nah, nanti akan membawa risiko pada mantennya atau apa. Itu adat. Terus ditemokke. Ya. Nek mati, sing mati kuwi urung tau dadi manten. Namanya kasih apa? Gagar mayang. Ora kembar, satu tok. Nah, gagar. Itu adat. Nah, itu mengandung kemusyrikan. Maka data Islam harus dihilangkan itu. Kita orang Islam jadi manten nggak perlu pakai kembar mayang barang. Nggak perlu. Itu mengandung kemusyrikan. Itu adat, walaupun sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat kita, kalau jadi manten mesti yang kembar mayang. Aneh terus tebusan, kembar mayang itu nanti ditebus pakai kidungan gitu loh, ngidung. Jadi bojone ora apa bisa ngidung. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu cek. Nah, bisa. Nah gitu kan, itu adat. Tetapi mengandung kemusyrikan, tinggal. Nah, perlu diteruskan. Nah sekarang adat yang tidak bertentangan, tidak perlu diluruskan, boleh berjalan bersama, banyak. Ya, satu contoh misalnya, adatnya di tempat kita, orang Jawa ini, kalau misalnya mau, nembung, mau ngelamar anak perempuan, itu biasanya yang nembung itu dari pihak laki-laki, utusan orang. Diutus. Nembung. Walaupun tadinya sudah dirembuk. Ya, wis dirembuk. Wis genah entuk wis padha tok. Ini urung resmi nembung. Mangko nembung. Atau adat yang berlaku kalau jagongan itu nek urung dimanggake durung mangan. Ya ta? Wis tempa barang ngono nek urung dimanggake urung mangan. Itu diteruskan boleh saja walaupun kamu selak kepengin. Ya ta? Diteruskan nggak salah itu. Ada sebab apa? Nek rung dimanggake nek cara Jawa kene lagi selehke terus lagi salim pirindo. Dicepake ning ngarep kuwi mesti nggo aku langsung ambil makan dilokke kanan kirine wis wong kuwi kok geragas. Durung dimanggake wis dipangan kuwi. Padahal ini orang yang jujur malah. Ya ta? Mau sayange muni ngono ra krungu nek krungu ngono lah. Alah mbok ora nyelaki batinmu wong kowe jane ya ndang. Gitu ha. Itu ngenteni dimanggake sik ya boleh. Mung sayangi kok nek sing manggake lali. Susah kan kamu? Terus serah pengantin, datang manten datang diserah terimakan. Nek urung diserahke urung do lungguh jejer-jejer baris dulu. Itu adat. Mau diteruskan ya silakan saja boleh. Ya, serahke ya. Serahke tuh ono sing nampa, padahal wis ngerti ora mbok serahke rene nyetar dinikahke kok. Ya toh, mbok teko langsung lungguh ngono, naipe teko, ini mantene laki sudah siap, nikahke beres. Ning nek urung diserahke ngono kok terus lungguh ketoke. Ra ilok ngono. Padahal wis dicepake nggon kurkusune ya enek. Serahke yang wong pidato. Pidato gitu, terus ditampa, terus baru dipersilahkan duduk, ya kan. Tapi adat. Mbok terus kayak ngono ya boleh, dirubah ya ndak apa-apa. Ya kan? Lah ning salahe. Wis balah timbangane kok ya wong kono ora ngerti ya. Kita mau dakwah kalau di Islam itu ya praktis-praktis nek kuwi mbok terangke ngono engko terus belum mau menerima, belum paham sudah ndak mau menerima dulu. Ndak mau menerima.
Maka kita untuk itu dimulai aja. Warga NTA kalau jagong di tempat warga sendiri, nek dicepakke ning ngarepan mangan rasane ngenteni dimanggake langsung dimakan aja. Langsung tur ngajak kiwa tengene. Monggo pun anu lah, kita kira terus wah nek sing disiki terus seneng dhek ya. Terus ikut. Aja kok ngenteni ya. Padahal sing ngladeni tamune 1000 ngenteni Lampung sing ragian ya sing sik dhewe susah no. Suak dipakan laler. Maka begitu terima langsung ya kanan kirine dijak itu aja. Nyalai adat ning ora salah gitu. Dan lama-lama adat yang begitu tuh yang boseni. Enggak ngresene sing disiki itu kan. Nanti lama-lama baik. Terus jadi biasa gitu kan. Apalagi akikah yang dilaksanakan orang lain dengan persetujuan orang tua si bayi, itu apakah sah, Ustaz? Ya tujuannya apa toh? Masa ada orang punya anak, dia tidak mengakikahi terus tak akikahane. Nah, kalau memang kamu mengakikahi di situ, tujuannya apa coba? Kalau memang tujuannya memang sedekah diberikan, ya boleh saja. Diakikahi, disembelihkan kambing, dagingnya dibagi-bagikan, tidak ada salahnya. Boleh saja mengakikahi bayi. Dia ada akikahi randuwe. Tidak punya kambing. Oh, mbahnya yang punya kambing karena ternak kambingnya banyak. Terus mbahnya, ya wis, nih putuku tak akikahne nyo, wedhus iki boleh saja itu. Tidak masalah. Apalagi? Bila kita berakikah dengan menyembelih sapi atau unta dengan tujuan biar lebih merata dan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, apakah akikah itu tetap sah, Ustaz? Enggak ada tuntunannya. Di zaman Nabi akikah itu kambing. Ya. Enggak sapi, enggak unta. Gede kan luwih gede, luwih apik. Ya tapi zaman Nabi bukannya mengkhayal. Kalau kamu kan jelas mengkhayal. Arep mbeleh unta ngendi le mau golek unta? Unta ranti kok andai kata mbeleh unta gimana? Unta reneng kok kamu. Nah, zaman Nabi unta banyak di sana, memang kendaraannya unta. Itu aja Nabi tidak menyembelih unta. Sahabat-sahabat dalam akikah juga tidak menyembelih unta. Lah kok kowe sing ora unta wirung ngerti kok arep mbeleh unta coba. Itu kan menghayal, mengada-ada itu. Padahal unta aja kamu belum pernah lihat kan? Iya, belum. Kalau kamu pernah lihat unta, mesti tidak ngarep-ngarep mlebu swarga kalau belum ada unta masuk lubang jarum. Ya enggak? Lewang orang ahli neraka itu tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Lah kok diarep-arep cetha ora ngerti unta ta kan? Kapan unta bisa masuk ke lubang jarum itu? Maksudnya itu tangelamun, tidak mungkin unta sebesar itu kok bisa masuk lubang jarum. Ya, itu maksudnya begitu, aja kok ditunggu. Bayangannya unta itu kecil, jarum itu besar, bayang. Ada jarum besar, ada nggo jarumi apa? Jadi akikah itu sepanjang tuntunan hadis-hadis Nabi itu menyembelihnya kambing. Apalagi? Bahwa azan dan iqamat pada telinga bayi, hadisnya adalah sahih. Tetapi kalau dinalar kok sepertinya tidak masuk akal. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mbok diwaca neh brosure sing tenan. Kok kuwi iso ngarani sahih. Terus padahal brosure lagi metu dek wingi gitu kok. Hah? Terus itu ada kaitannya brosur kemarin kan? Azan. Terus nanti Nabi mengakikahi dirinya itu. Hadis-hadisnya sudah dijelaskan di situ. Wacana neh hadisnya kuwi sahih apa dhaif, apa palsu, apa maudhu, dilihat di situ. Nah, jadi ini yang tanya ini saya minta buka brosur kemarin lagi ya tentang azan di telinga bayi itu coba. Terus mohon dijelaskan tentang Sibyan itu asal mulanya dari apa? Dan apa bedanya dengan setan ya yang sama, lain? musibyan itu istilah lain saja. Maksudnya ya setan itu loh. Supaya tidak diganggu musibyan, maksudnya tidak diganggu setan gitu aja. Sama. Apalagi?
dari brosur tentang akikoh, yakni akikoh di hari ke-7, 14, dan 21. Apakah hadisnya itu sahih, Ustaz? Ya, mula wacana brosur wis metu lagi wae kok. Tekon-tekon iki piye? Nanti di situ sudah dijelaskan. Ada mengakikoi hari ke-7, ada kalau tidak bisa ke-7 hari 14, kalau tidak 14 ya hari 21, atau seumur hidup. Sekali kapan kamu bisa. Mula kemarin kan terangkan, maka ada riwayat anak ya mengakikoi mbahnya. Ya, cucu mengakikoi mbahnya. Ya. Coba dilihat hadis-hadis. Jadi itu sudah diterangkan dengan jelas, disertai dalil-dalilnya, kamu pelajari. Nah, kalau nanti membaca itu belum paham, ditanyakan. Tanyakan lagi. Tapi kalau kamu membaca dengan saksama, secara membaca sudah cukup paham, karena sudah dijelaskan di situ. Apalagi? Suatu ketika saya menghadiri acara akikoh tetangga. Sedangkan saya sebagai warga baru di kampung itu. Dalam acara tersebut ada sholawat berjanji, dan semua tamu yang hadir ikut sholawat semua. Tetapi saya cuma diam saja. Bagaimanakah dengan apa yang saya lakukan itu? Apakah sudah betul, Ustaz? Nah, kalau kamu tanya itu, malah saya tanya. Sebelum saya menjawab betul atau salah, saya tanya. Lah kok kamu menghadiri akikoh seperti itu, apa? Akikoh piye kok dihadiri begitu? Padahal akikoh itu kan menyembelih binatang, kambing, dagingnya dibagi-bagikan seperti korban kemarin. Lah kok kowe ning kono nunggoni apa melu ngedum daginge? Apa ngopo? Nah. Akikoh pakai jagongan-jagongan itu tidak model. Ya enggak? Jadi akikoh seperti korban itu lah akikoh itu. Mbeleh wedhus dagingnya didumke kanan. Ora kok tambahi kerupuk, tambahi sambal goreng, tambahi gedang, itu sudah bukan akikoh lagi. Ya. Ya enggak? Nah, akikoh nganggo kerupuk, nganggo gerak, apa gedang goreng, nganggo didum-dumke undang terus pengajian dalam rangka akikohan. Lah ngaji mung nek enek wong bayi. Ya enggak? Nah, maka itu cara akikoh semacam itu mesti mengundang masalah lain. Timbul dah, akhirnya kumpul terus baca berjanji, terus malah neng keyakinan nanti bayi yang baru lahir itu diangkat. Kalau muni asrokol badru alaina, katanya kuwi dililing roh nabi tekong liling bayi kuwi. Ya dah? Lah saiki nek ngono tenan. Wah, mongko sak donya kuwi sing lahir mungkin harinya sama, hari ke-7-nya sama, bayi pirang-pirang kabeh asrokol nabi ngliling lah ya. Piye, roe nabi siji ngeliling wong sak donya bayi kono. Ning kemlayan bayi rene kono genti ning keprabon. Keprabon lah harinya sama terus sing dililing nabi bayine sing ndi. Maka timbul kalau pelaksanaan tidak nurut aturan mesti timbul masalah-masalah baru. Belum lagi nanti kalau kamu adakan jagongan terus disuguh dan sebagainya, timbul nanti ada sumbangan. Ya enggak? Dari akikoh ibadah, lah kok disumbang? Masa ibadah boleh wedhus regane 300 untuk sumbangan 1 juta? Lah kok ibadah kok bati coba? Mulane akikoh wae. Anake tanggane ora diakikohi, tak akikane kesumbangane pek aku. Itu model gitu sudah tidak murni. Maka kalau dibagi daging mentah seperti korban, enggak memancing orang untuk menyumbang kamu. Tapi diteri sego, orang kampung biasanya nek ditonjoi gitu, oh iki alamat kon nyumbang iki. Wis padha karo wis ngerti dhewe gitu loh. Nah, kena diteri sego kok ora nyumbang, wah kok ndak di rasane dianu lah gitu kan. Maka laksanakan sesuai dengan tuntunan, tidak akan timbul masalah baru. Oke, kok nanggap tep parah. Nanggap tep terus nganggo jagongan, lek-lekan terus jagongan itu. Itu enggak ada tuntunan. Apalagi kambing untuk akikoh itu apakah ada syarat-syarat tertentu sebagaimana kambing untuk kurban? Tidak seperti kambing kurban. Hanya ya sebaiknya kalau nyembelih
kambing untuk akikoh dipilihkan yang gemuk, yang dagingnya banyak. Sebabnya akikoh itu arep bagi daging, aja pilih wedhus kuru kok ngedum balung kowe. Yang gemuk. Apalagi Apa arti kata isnad itu, Ustaz? isnad itu istilah-istilah dalam mustalah hadis. Jadi usaha seorang ahli hadis menerangkan satu hadis itu, meriwayatkannya, kemudian hadis itu disandarkan kepada siapa? Menyandarkan hadis kepada siapa? Itu namanya mengisnadkan hadis. Orangnya yang menyandarkan itu tadi dinamakan musnid. Hadis yang sudah diisnadkan oleh musnid tadi namanya hadis musnad. Roti bunder namanya donat. Nah, maka kamu belajar mustalah hadis. Itu ada isnad, ada musnad, ada rijalul hadis, ada rawi, ada sanad. Itu nanti di situ ada didapat di mustalah hadis. Jadi isnad itu usaha ahli hadis mempelajari satu hadis, kemudian hadis itu disandarkan kepada siapa? Lah orang ini, hadis ini namanya diisnadkan hadis ini. Lah orang yang mengisnadkan hadis namanya musnid. Hadis yang sudah diisnadkan oleh musnid namanya hadis musnad. Perlu belajar hadis. Apalagi? Anak saya 2, putri semua. Sudah telanjur besar. Padahal belum saya akikohi. Sedangkan saya tahu baru sekarang setelah saya ikut mengaji kurang lebih 1 tahun ini. Apakah boleh saya mengakikoi mereka, Ustaz? Nah, berarti urung ngerti, karena jangan ngaji nih urung ngerti. Katanya ngerti baru sekarang. Setelah saya ngaji 1 tahun tuh baru ngerti. Ternyata 1 tahun ngaji pun belum ngerti. Ya kan? Lah kalau sudah mesti ngerti, mestinya nggak tanya, wah udah umur sekian. Oh, akikah itu hari kelahiran, hari ke-7 dari kelahiran. Ya toh? Padahal anak saya sudah terlanjur besar. Ya, dulu belum saya akikahi karena tidak tahu. Sekarang tahu bahwa akikah itu hari ke-7 dari kelahiran bayi. Anak saya sudah umur 20 tahun. Terus piye sing akikahi? Nek si arep mbok akikahi berarti kowe ngaji ning urung mudeng. Kalau sudah paham, oh ya sudah. Karena sudah 20 tahun atau sudah 7 tahun, wong akikah itu 7 hari kok, ini 7 tahun. Karena yang saya tahu 7 hari itu untuk kematian dulu itu. Ya toh? Kayak ini diundang tahlilan nenek kematian itu mesti hari ke-7. Dan diundang tahlilan, iya Pak, 7 dinan. 7 dinan ini mesti orang mati. Maka anak saya hari ke-7 tidak saya akikahi karena ngerti saya 7 hari itu mati. Nah, oh tiba itu 7 hari itu akikah. Ya sudah terlanjur, ngertinya sudah lewat, ya sudah tidak usah akikah. Bisa aja kalau anak yang kedua atau yang ketiga atau yang keberapa tadi yang tanya. Nanti pas hari ke-7 dia akikahi. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah nggak usah akikah. Apalagi? Pertanyaan 26 Desember. Ya, berapa? 26 Desember nomor 2. Apakah mencari ilmu itu wajib? Dan apakah seseorang itu bila tidak mencari ilmu, ia akan berdosa, Ustaz? Iya, kalau wajib ya dosa kalau tidak cari ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu bagi orang muslim wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Dan sebetulnya orang kalau mau mengerti, memang ibadah dengan mencari ilmu itu lebih dulu ilmunya. Cara salat dengan ngaji kudu dhisik ngajine. Aja salat baru ngaji. Ya enggak? Justru kamu bisa sholat itu karena ngaji dulu. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi antara ilmu dan amal itu dhisik ilmu. Jangan kamu beramal yang kamu belum tahu ilmunya. Maka cari ilmu dulu, setelah paham ilmu baru diamalkan ilmunya itu.
Maka ngaji, ya, mencari ilmu baru diamalkan. Jadi mencari ilmu itu wajib. Kalau tidak mencari ilmu, kamu tidak akan mengerti apa yang harus dilakukan. Tidak akan mengerti. Terus? Menyentuh wanita itu apakah membatalkan wudhu, Ustaz? Tidak. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Ya. Yang membatalkan wudhu menyentuh dalam arti bersetubuh. Kalau sekedar menyentuh tidak batal. Maka suami istri kadang padu ya gitu itu. Ya, kayak udan-udan, macem-macem. Bapak wis wudu, wis meling, Bu, aku wis wudu loh. Dilalah nyepake dahan, pakai unjuk dadak nyenggol, ya. Eneng lemut nyap apa mencok neng pipine bapak dicablek. Wah, lemut, Pak. Nesu malah. Loh, kene karepe mesake cokor lemut. Aku wis ngomong toh, aku wis wudu. Batal jarine. Ndak batal itu. Maka lucu dulu waktu itu kan pernah ada pengajian di MTI dulu ya. Ya, seorang bapak ibu yang berpaham bahwa laki perempuan bersentuhan itu batal. Nah, bareng haji bingung. Ya, haji mau tawaf. Orang ribuan begitu tawaf. Padahal istrinya ini. Nek ora digandeng kok ilang. Nek digandeng batal. Padahal tawaf itu tidak boleh batal, harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Akhirnya istrinya tanya, "Piye, Pak?" Ini ora anu Pak. Wis nang kene rasa nganggo madhab-madhaban weh. Nah, jadi rasa nganggo madhab kok digo nek nang Indonesia ning kono ora. Aneh kan? Lah kamu di sana ndak mau tersentuh dengan istrinya sendiri, sentuh wanita-wanita lain. Ya. Sana tuh tawaf laki perempuan jadi satu. Kadang wanita besar-besar, wah, sudah sana ora gelem nyenggol bojomu kesenggol wanita lain. Batal kan? Maka menyentuh laki perempuan itu tidak batal. Hanya kalau yang laki-laki perempuan yang bukan mahram dengan sengaja dosa. Nek batale gampang wudu mari, nek dosa wudu ra ilang. Ya enggak? Jadi tidak batal. Apalagi apa yang dimaksud dengan hukum riba, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum riba. Piye sing mbok tekoke itu? Hukum riba itu ya mbok tekoke. Riba itu hukumnya bagaimana? Gitu kan? Riba itu haram. Jadi bukan hukum riba. Riba itu hukumnya apa? Gitu lah. Orang nek itu hukum riba. Hukum itu halal haram. Nek hukumnya riba itu hukumnya bagaimana? Riba itu hukumnya halal, haram. Wa halallahu riba, wa halalul bai'a, wa harrama riba. Dihalalkan kamu berjual beli, tetapi diharamkan riba. Riba hukumnya haram. Apalagi? Dalam brosur Ahad Pagi 26 Desember 2004, halaman 5.6 diterangkan bahwa tidak ada bacaan khusus dalam sujud syukur. Dari keterangan ini apakah boleh kita membaca secara bebas suatu doa walau dengan bahasa Indonesia, Ustaz? Ya, silakan saja. Memang sujud syukur bacaan khusus tidak ada. Tapi Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba pada Tuhannya pada waktu sujud, maka perbanyaklah doa ya. Kalau kamu mau doa-doa yang lain silakan saja. Memang tidak ada bacaan khusus. Bacaan sujud syukur itu bacaannya ini, itu tidak ada. Tapi kalau mau pakai dalil umum karena sujud itu paling dekat pada Allah, kamu mau banyak doa silahkan saja. Apalagi? Mohon diterangkan bagaimana pelaksanaan sujud tilawah, Ustaz. Jadi sujud tilawah itu sudah dibrosurkan juga di situ. Jadi kalau ada, misalnya kamu sholat jamaah, imamnya membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian imamnya ketika membaca ayat sajadah itu sujud. Lah makmumnya ikut sujud. Sujudnya ya seperti sujud-sujud biasa, sujud sholat itu. Jadi dibaca ketika membaca ayat-ayat sajadah. Kalau imamnya sekalipun baca ayat sajadah tidak sujud,
makmumnya nggak ikut sujud. Nggak usah sujud kalau imamnya tidak sujud. Apalagi? Masjid di desa saya, perkembangan makmumnya sangat pesat. Dan juga kesadaran umat untuk membayar infak, sedekah dan zakat mal, sehingga terkumpul uang banyak. Oleh panitia masjid, saya dikuasakan untuk memegang uang tersebut. Lalu uang itu saya masukkan ke bank, dan sebagian, yakni kurang lebih 800.000 rupiah, saya pinjam untuk modal dagang. Itu pun sudah diizini oleh ketua panitia. Yang penting saat uang itu dibutuhkan sudah siap. Pertanyaan pertama, apakah boleh saya meminjam uang seperti itu? Yang kedua, orang lain yang meminjam uang tersebut pun juga saya kasih. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Jadi uang masjid itu jangan dipinjam-pinjamkan begitu. Uang masjid ya untuk keperluan masjid. Kalau dipinjam-pinjamkan begitu untuk dagang, terus nek dagang murugi piye? Wong dagang itu belum tentu untung. Pas nganggo modal uang masjid, rugi, rasa balekke terus piye? Jadi nggak boleh itu, jangan digunakan begitu. Itu akan memberikan kesempatan akan setannya gede. Masjid itu. Terus akhirnya kanjeng do nyilih. Ya. Padahal uang kamu pinjam belum kembali, liyane gede arep nyilih, rento, tapi jek ning nggonmu, nanti jadi timbul kemeren. Kemeren, aku ganti weh pengurusnya, saya nyekel dia aja kono terus, saiki aku ganti. Nah, sehingga dia mau menjadi keuangan atau bendahara itu bukan untuk mengamankan uang, tetapi terdorong karena ingin memakai uang, enggak boleh itu. Baik digunakan untuk kepentingan masjid sewaktu-waktu. Kalau mau ditaruh bank, kalau uangnya memang banyak, boleh saja. Tapi banknya pun harus bank syariat, bank yang halal. Ya, masukkan di situ untuk kepentingan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Apalagi? Saya berumur 17 tahun dan masih sekolah di SMA MTA. Misalnya saya berkeinginan menikah dan tetap bersekolah, padahal belum mempunyai penghasilan. Menikah tersebut dengan tujuan untuk menghindari perbuatan maksiat. Yang demikian itu apakah boleh, Ustaz? Menghindari maksiat tapi masuk kepada maksiat. Masa mau nikahi mau kumpul tak terseneng. Wah, aku nek wis di bojo arep mangkat sekolah. Wah, seneng-seneng se, kok mulai seneng-seneng se. Apa gawean bojoe monggo ngono kuwi. Ya enggak? Padahal kalau kamu punya istri itu punya kewajiban, dituntut tanggung jawab, memberi nafkah, memberi pendidikan, memberi. Lang kowe dhewe arep mangkat sarapan rung matek nangis kok di bojo ki. Dah mbok pakani apa bojomu? Ya. Ya enggak? Kan dolim nanti. Maka namanya kamu itu baru ada keinginan tapi belum ada kemampuan. Menurut hadis Nabi, fa'alaihi bisaum. Puasa dulu. Dan kalau kamu sekolah di SMA MTA, neje sekolah kawin, tak tokke rentok sekolah niku. Tidak boleh. Gitu? Keluarkan tidak boleh anak SMA nikah. Udah dari sekolah MTA nikah, SPP ora tau mbok bayar ke wong ngurung ngopeni bojoe SPP-ne kerep go jajan. Bayarin nunggak-nunggak nganti wong tuamu dipanggil ya. Orang tuanya udah biasa bayar tiap bulan lah kok ora, yang ngendi? Tak boleh itu. Ada nih ibu-ibu sing nggo anak wedok jento dipekah iki mau. Ya. Ada nih jento sudah diterlantarkan itu nanti. Di kelas loro SMA nikah coba. Terus nanti punya anak, terus kon melu sapa anake? Kon ngopeni sapa? Deloke mbae nek ijing nek mbae mati. Ya. Nek mbae mati sing ngopeni sapa? Nah, maka kalau kamu mudah tergoda itu, hindarkan. Gunakan aktivitas, jangan banyak waktu ngalamun, jangan waktu kosong, jangan kalau mudah tertarik dengan wanita, jangan dekat-dekat wanita. Gunakan kesibukan untuk aktivitas apa olahraga, atau baca, apa-apalah. Nah, ya. Terus, puasa dulu, belajar, tekun. Nanti lulus SMA. Kalau memang sudah mau nikah, habis rasa sekolah, usaha kerja dulu. Nah, sudah kerja,
Nah, baru nikah. Kan nikah itu tanggung jawab ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Dia itu tanggung jawab terhadap laki-laki, tanggung jawab terhadap wanita, terhadap rumah tangga. Maka kalau menurut nasihat Nabi, puasa dulu. Menahan diri artinya, ditahan. Gunakan kesibukan untuk yang lain yang menjauhkan dari hal yang demikian itu. Terus apa lagi? Saya siswa SMP MTA Gemolong. Keluarga saya, khususnya kakak dan orang tua saya, belum mengaji. Apabila saya puasa Senin Kamis di rumah, dilarang oleh orang tua, karena mereka khawatir kalau saya menjadi kurus dan pendek. Padahal puasa Senin Kamis itu disunahkan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya tentang hal ini, Ustaz? Ya dijelaskan, orang tidak mudeng itu. Masa puasa marai pendek gitu. Ya dah. Sing wong ora tahu poso sing pendek akeh kok. Malah sing gaene posoi dhuwur-dhuwur tuh banyak itu. Ya enggak? Nabi kita itu orangnya bukan pendek, padahal beliau selalu puasa. Ya enggak? Nabi itu puasa 3 hari tiap bulan, Senin, Kamis, ya yang diajarkan puasa sunnah-sunnah. Nabi bukan pendek dan tidak kurus. Malah Nabi mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Jadi puasa itu menyehatkan. Kalau orang sehat, puasa tambah sehat. Tapi kalau memang kamu sakit, jangan puasa biar sehat. Gitu. Aku loroi tak puasa biar sehat. Bukan begitu. Kalau kamu sehat, jangan khawatir sakit kalau puasa. Jadi puasa itu tambah sehat. Tetapi kalau memang kamu sakit, boleh tidak puasa karena sakit. Mangkana minkum maridon, nah, kalau kamu sakit, boleh tidak puasa. Fa'idatum min ayyamin. Jadi orang tuamu perlu dimengertikan. Bu atau bapak yang melarang tadi, puasa itu tidak ada hubungannya dengan pendek dan tingginya seseorang. Ya tak? Nah kalau saya tinggi, lawang penjenengan bapak kula cebol ngoten lak pripun. Ya. Bapaknya cendek umumnya ya. Nah, walaupun kadang-kadang menyalahi bapaknya pendek, soalnya kokean gawean, dhisik duwe cilik bapak orang-orang kampung iki pendek-pendek, bapak cilik dintepi pundhae. Kon mikul. Depanen ya nyunggi beras, mula gulune cendak, awake pendek, ya. Cak saiki ora tau mikul, ora tau nyunggi. Ya ndak? Gawene dolan, olahraga, mangane cukup, gisine cukup ya. Mula dhuwur-dhuwur, bapake kalah dhuwur. Ora tau mikul. Nah, nek bahasane mikul, masa pertumbuhan mikul nyunggi itu ada pengaruhnya kuwi. Nah, kudune munggah karena dintepi terus kan dadi rasa dhuwur. Tapi kalau masalah puasa enggak. Nah, kalau puasa enggak akan menjadi orang mestinya dhuwur gandeng ku poso dadi cendek itu ndak ada itu. Ndak ada hubungannya itu. Dinasehati dikandani Bapak Ibu. Apalagi? Apa hukumnya ruqyah atau pengobatan alternatif untuk gangguan sihir dan jin dan berbagai macam penyakit, Ustaz? Karena pengobatan itu menggunakan bacaan-bacaan atau ayat-ayat Al-Quran. Sebelum saya melihat, awalnya saya tidak percaya dengan hal itu. Tetapi setelah saya melihat sendiri, saya malah bingung antara percaya atau tidak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kamu paham, nggak perlu bingung. Kalau memang itu dituntunkan, ada tuntunannya dalam hadis-hadis Rasulullah, ya boleh kamu ikuti. Kalau tidak ada tuntunannya, buatan-buatan sendiri, ya tidak perlu diikuti. Banyak ayat, jangan mesti kalau dibacakan ayat Quran itu mesti bener. Ya enggak? Wong kendurane sing diwaca ya ayat Quran kok. Doanya kan doa Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, kan Quran semua itu. Jadi tidak mesti setiap baca ayat Quran itu mesti benar. Qurannya benar, tapi kalau digunakan untuk yang lain, untuk yang tidak pas, nggak betul. Apalagi tadi untuk musir jin, untuk aku melu gabung pemburu hantu kuwi wae.
Ngusir jin untuk orang kesurupan, nah itu kan. Jadi orang kesurupan itu sendiri itu nggak ada kok. Ya. Orang kesurupan jin, kesurupan demit atau kesurupan makhluk halus terus deleming, itu dalam Islam tidak ada begitu itu. Lah kok diusir nganggo ayat-ayat Quran katanya. Kalau kamu mengusir ayat-ayat Quran dengan itu berarti mempercayai adanya itu. Ya, lo nek deleming cah loro bunga-bunga deleming dagre aja mbok ning dukun, kuwi mesti ketempelan. Bawa ke dokter. Nanti dokter akan mengerti apa sebabnya. Oh, karena panasnya terlalu tinggi. Ya, karena tipes, karena apa? Karena panas tinggi sehingga hilang keseimbangan, kesadaran. Sehingga ngomong kadang lepas kontrol. Itu bukan karena ketempelan jin. Jadi kalau memang ada tuntunan, diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah, begitu silahkan. Kalau tidak ada tuntunannya, walaupun itu yang membaca dengan baca Quran, baca apa-apa oleh kiai, ya tidak usah diturut. Agama bukan agamanya kiai, ya kita mengikuti Nabi. Jadi kesimpulannya kalau memang tidak ada tuntunannya dalam hadis-hadis Rasulullah, ya tidak usah dikerjakan. Apalagi namanya mengusir. Kamu lihat saja lah, ya tim pemburu hantu itu kan setiap akan mulai ada apa itu? Penyatuan apa gitu lah istilahnya. Itu baca ayat Quran, baca doa, sapa sing ngajari ngono kuwi. Bisa pemburu hantu diadai botol coba kan. Jadi lihat dari situ aja kan jelas. Masa pemburu katanya makhluk halus, kok iso dikelumpukke dicekat dilepokke botol? Ya ndak? Piye sing nglepokke botol ki mau? Makhluk halus dilepokke botol terus ditutup. Kok ora mbledos ya? Nah, jadi gitu orang dipercaya gitu. Walaupun bacanya dengan panggilannya kan ustaz-ustaz semua nganggo. Nah, bisa memburu hantu. Terus ini, oh di ruangan ini ada ini, ada ini. Nah, kok ngerti-ngerti nih gitu. Katanya gaib lah, kok kue weruh. Lalu kalau menurut Quran, kuncinya yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Manusia tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Lah kok orang sekarang malah tahu. Malah so nguyak-uyak barang. Itu jelas hayalan, awur-awuran. Apalagi? Karena sangat pentingnya masalah halal haram, maka kami mohon diterbitkan lagi brosur tentang halal haram dalam Islam, Ustaz. Ya, sebetulnya sudah ada, itu sudah terbit dulu, Bu, halal haram dalam Islam. Ya insya Allah nanti kalau dipandang perlu diterbitkan lagi. Tapi ini sudah pernah keluar, belum lama juga kan. Apalagi? Saya punya hutang kepada si A sebesar Rp150.000. Kemudian ia meninggal. Sedangkan si A punya seorang istri dengan 2 orang anak. Bolehkah hutang itu saya kembalikan pada istrinya atau kepada anaknya, Ustaz? Iya, kepada istrinya boleh, karena dia kan punya hak itu. Berikan pada istrinya, nasi untuk istri kan untuk anak-anak akhirnya. Terus? Apakah ada dalil tentang larangan 2 wanita atau 2 laki-laki dalam satu selimut, Ustaz? Ada, sudah dituliskan belum? Ya, lain waktu nanti ditulis di situ. Jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki tidur satu selimut itu tidak boleh. Begitu kan? Tindakan preventif dalam Islam itu. Ya, perempuan sama perempuan. Ojo, bodoh perempuan kok ora entuk. Ya itulah. Jadi sesuatu yang dilarang oleh agama itu mesti ada akibat yang tidak baik. Perempuan sama perempuan tidur satu selimut, wes. Nanti setannya masuk di situ. Akhirnya berbuat sesuatu, bisa jadi lesbian, bisa jadi homoseks, misalnya karena di situ. Jadi sebelum masuk ke sana dicegah oleh Islam. Jangan rapopo. Kalau rapopo tentu tidak akan dilarang dalam Islam. Apalagi? Pada bulan November 2004, kakak saya opnam di rumah sakit karena sakit diabetes. 8 hari dirawat di rumah sakit. Selain itu dari pihak saudara, yakni mertua kakak, pergi ke dukun. Dukun itu memberi air putih dan ada bingkisan yang berisi sesuatu untuk diminumkan kakak. Waktu giliran saya yang jaga, saya dipesan nanti supaya diberikan kepada kakak. Karena saya takut kakak nanti dipanggil Allah dengan membawa syirik, maka jambi itu saya buang di sampah. Pikiran saya,
Pokoknya terserah dokter bagaimana merawat kakak saya. Berdosakah saya karena tidak menghargai usaha mereka mengobati kakak dengan pergi ke dukun tersebut dan mohon doa untuk kesembuhan sakit kakak saya tersebut, Ustaz. Ya, mari kita doakan kesembuhannya. Allahumma shfi Tidak perlu, kalau perlu kamu terangkan. Aja mbok gua orang ngerti kono jeng golek meneh, ya toh. Terangkan saja, ya. Sudah diserahkan dokter, itu sudah terserah dokter, jangan dicampur dukun. Ya. Bigo nek mari mergo dikai obat ke dukun barang kuwi mau, akhirnya bisa sembuh, nanti dikirane sing marake marine saka dukun. Jadi dokter yang sudah diagnosanya lewat laboratorium, lewat pengobatan, lewat suntik, lewat macam-macam ini sudah dianggap rumasane marine mergo tak celuke dukun. Lah nek pancen marine dukun itu, kenapa harus ditidurkan di rumah sakit, tetap bayar? Mbok kok ngomah wae. Nah, itu orang kadang-kala begitu, dukun ning rumah sakit. Urung percaya karo doktere, digolekke dukun sisan. Iya kan? Nah, nanti kalau mati misalnya, dukune iso nyalake ya marahe obatku ora mandi sebab wis kelebon obat kimia. Kalau berobat pada saya itu harus belum kena obat-obat dokter. Kalau sudah kena dokter, tidak bisa ini. Nek mari. Nah ini kan memang obat dari saya itu. Ya, boleh obat dari saya itu campur obat-obat dokter, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Jadi obat saya itu dicampur dengan obat dari dokter tidak apa-apa. Tapi tetap kalah obat dokternya. Yang ampuh obat dari saya itu. Nek kok nek mati nyalahke sebab wis kena kimia. Dokternya kudu pinter apa dukune kudu pinter ngomong. Payune ya mung nek iso ngapusi ngono kuwi. Maka Nabi mengatakan 40 hari orang yang datang ke dukun 40 hari salatnya gugur. Jadi percaya ngomongnya dukun 40 dina salate gugur. Berarti Nabi betul-betul mengutuk kebenciannya betul-betul terhadap dukun. Nganti sing mara benerke aja salatku gugur 40 hari. Pemenang sing dadi dukun. Ya enggak? Apalagi dihabiskan tinggal 1 kedua nomor ini. Saya ketahui model kambing itu ada 3. Ada yang telinganya besar, ada yang telinganya kecil, dan ada yang tidak punya telinga. Saya punya seekor kambing betina, dikawin kambing yang telinganya kecil, menurunkan anak dengan telinga kecil. Rencana saya, kambing itu nanti akan saya gunakan untuk kurban. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Boleh kalau memang modelnya begitu, kamu sudah kenal kambing. Jadi sahabatmu sudah kambing banyak berkenalan. Ya, ada lagi yang kambing besar, kamu lihat ke Taman Safari itu, kambing yang tingginya sama dengan mobil. Besar itu ya. Namanya kambing apa itu ya. Jadi boleh aja kalau memang modelnya begitu ya boleh aja. Namanya kan tidak cacat pancen asline wis ngono kok. Apalagi? Usul Ustaz. Bagaimana kalau dalam membuat VCD sholat Idul Adha itu juga disertai kegiatan atau aktivitas kurban? Sehingga ada gambarnya bapak-bapak yang mengurusi kurban hingga membagikan daging kurban. Karena anak saya pernah tanya, Bu, kok tidak ada gambar kambingnya? Demikian Ustaz. Ya bagus, insya Allah nanti sudah disertai. Nah itu kan kurban dan Idul Fitri kan lain. Kurbannya di SMA sana, Idul Fitrinya atau Idul Adhanya di Manahan. Itu memang nggak bisa gaduh. Lah nanti ya baru dikombinasikan. Ini setelah selesai sholat Idul Adha, baru sekarang dilanjutkan kepada penyembelian korban. Itu disambung CD-nya nanti. Tidak bisa campur antara sholat Idul Adha karo korban dadi siji ya mungkin. Mesti disambungkan wong nggone beda dan korban itu diselenggarakan setelah selesai sholat Id. Jadi orang yang kono sholat kene belah ora enek. Maka nanti kalau memang ya kepengen aktivitas korban itu juga masuk, nanti CD yang akan keluarkan ini nanti biar digabung. Jadi Idul Adha ini digabung dengan korban, pelaksanaan korban itu. Baiklah saudara-saudara sekian dulu, sudah habis waktunya. Jadi Bapak dan saudara-saudara, saya harapkan yang tanya-tanya sedang brosur penada itu
Coba dibaca lagi, diteliti, mempelajari brosur yang saksama sehingga mengerti. Di situ sudah diterangkan hadis itu sahih, dhaif dan sebagainya, masih ditanyakan tentang kesokehannya. Oh ya, ini saya terima. Allahumma sholli alaik ya dari Ibu Suharjo. Uang zakat ini sejumlah 5 juta rupiah. Saya terima ya. Ini mudah-mudahan Allah memberikan berkah segala yang apa yang diberikan itu. Allahumma sholli alaik. Kepada tuntunannya kalau menerima zakat supaya mendoakan bersolawat untuk yang mengeluarkan zakat itu. Ya, mari kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.